Oke. Ya. Cutback. Oke. Sudah. Nih dia bawa anaknya. Kalau yang foto jangan pakai duit mas ya. Coba duit kan sehari mau. Ya. Silakan langsung bertanya. 3 pertanyaan dulu. Mas, Ayo. ke Pak Rudi dulu mungkin. Pak Rudi. Pak Rudi mungkin bisa diceritakan prosesnya karena kan nama ini tidak terpantau teman-teman wartawan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Salam jaga jiwa. Arema. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya cerita sedikit, tapi insya Allah lengkap bukan aja. Sebelumnya mohon maaf karena malam-malam harus menunggu karena jatayan. Jadi di perjalanan Piala Presiden, tim pelatih sudah melakukan evaluasi, salah satunya di striker harus diganti bahasanya gitu. Nah, dengan kami di manajemen memutuskan dengan sisa waktu yang ada, tidak lain kita harus mencari striker yang pengalaman pernah main di Liga Indonesia. Kemudian kalau nggak salah sebelum lawan Kalteng kalau nggak salah, Hamzah kapten chat ke saya, chatnya dia sama Kovalius dia bilang kurang lebihnya pokoknya Kovalius main di sini. Saya tanya dia loh, kemana dia boy? Yo bos, di nomornya. Akhirnya diberikan nomor Kovalius, kita komunikasi. Ternyata Angga juga chat ke direksi langsung perintah ke saya, perintahnya yang satu, cepat segera eksekusi. Akhirnya saya komunikasi dengan Bung Marius, kemudian begitu di harga karena sama-sama Bung Marius pengen di sini dan Arema pun jujur saja memang sebenarnya ada nama lain, tapi begitu kita tahu dia pengen di sini lah, kenapa enggak kan? Dia track recordnya kan kita udah track recordnya dia waktu bermain di Liga Indonesia. Dia bilang, Pak, kalau soal kegiatan lain silakan hubungi saya, silakan hubungi agen saya. Kebetulan agen saya di Surabaya. Nah, dia kasih nama Julius. Saya sebenarnya sama Julius ini teman lama, jadi saya nggak tahu. Ini agennya. Saya nggak tahu kalau Julius dia gitu. Julius. Apa masih Surabaya gitu. Begitu. Saya nggak ada waktu ke Surabaya. Kamu kalau ada waktu kemana aja sekarang nonton Arema main kalau saya. Akhirnya dia ke Malang ngomong, oh kamu toh akhirnya. Dia sama Pak Rudi itu satu RT. Jadi Julius ini kakaknya Robert Partai, ini Julius Partai. Jadi saudara. Akhirnya ketemu di salah satu hotel di Malang, kemudian nego cepat sekali video call dengan Kovalius, ketemu harga karena ya Kovalius pengen Arema juga pengen dia. Akhirnya selesai. Kemudian Kovalius lewat Julius bilang, Pak, Kovalius pengen ketemu, tidak hanya sekedar video call karena ada beberapa hal yang belum dibicarakan. Oh ya, nggak apa-apa. Kapan? Akhirnya setelah lawan Persebaya, jadi Arema WK Persebaya di Piala Presiden, leg pertama, besoknya karena waktu itu saya nggak mungkin ke KL karena pasporku untuk urus visa, terus saya nggak bisa Julius ke Kuala Lumpur gimana ketemu di Indonesia, ya sudah jangan di tengah-tengah, ketemu di Jakarta. Jadi saya ketemu di Jakarta bertiga 3 jam ya, 3 jam akhirnya di bandara. Jadi selesai ketemu ya udah mulai aku mulai Malang, pada mulai di Jadi prinsipnya karena sama-sama kalau spending di sini, ada yang di sini, ya akhirnya ya kalau jodoh mau kemana kan gitu lagi akhirnya ya jajah ya waktu itu saya dan gue sendiri Pak kalau keep ya sama kita juga keep ke mama ke Indonesia tuh sebenarnya kalau lebih itu jadi finalisasinya ya waktu setelah win Persebaya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan pasal yang terakhir ini tim Arema menghadapi kompetisi yang akan datang bisa lebih berprestasi daripada musim sebelumnya. Amin. Amin. Ayo, mana ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Ya langsung ke Kompane lah. Kalau saya Kompane kan punya di Kuala Lumpur ya.
statusnya di Arema dipinjam dari atau memang dia udah official untuk Arema? Selamat malam. Malam. Aku cuma mau bilang terima kasih sama Kota Malang. Ya kita datang di sini, aku sama Silvano kita senang. Oke, aku mau jawab dengan dia. Kemarin waktu Pak Budi kontak sama saya lewat angkat, kita bicara, terus aku bicara sama Pak Budi. Dia bisa datangkan Pak Budi. Aku suka bapak yang jujur. Kita putus rekod, tapi kita tidak mau masalah. Kalau Silvano mau ke sini, kita harus akan putusan. Aku bilang oke. Terus aku orangnya bukan masalah uang yang di belakang kita harus kejar dan kita sama-sama. Terus aku bilang sama bapak, aku mau ambil visa. Terus aku ke Malaysia, aku ketemu sama tim. Apa yang aku bikin, aku kirim foto, bicara sama bapak semua, kita lagi komunikasi. Terus hari Kamis aku sampai di KL, hari Jumat meeting sama KL. Terus hari Sabtu mereka main, hari Senin kita datang ke kantor berdua. Aku bicara sama bapak sudah kirim tiket untuk kita datang di sini. Tapi kita bicara sama KL, tidak ada putusan. Mereka bilang hari Selasa bapak ganti tiket. Aku bilang bapak jangan bikin tiket jam 2, bikin tiket jam 5. Biar kita bicara. Terus jam 10 aku ke kantor KL. Mudah-mudahan kita ketemu sama manajer. Kita bicara, kita bilang, oh Julius, kita sudah lihat di koran, oh kamu mau bawa Silvano. Aku kan mau bapak itu ngomong. Ya ini itu dari mana bisa. Oh kita lihat Arema tim mau. So kamu bilang Silvano tidak mau main di sini karena ini, tapi kamu mau bawa dia ke Indonesia. Tapi jadi agent, aku harus bicara yang baik. Oh, pemain aku lipat, so kita bicara, ada solusi. Terus dia bilang, oh nanti mungkin habis launch kita tengah-tengah. Aku bilang, oh bapak, aku akan pesawat halus tengah-tengah sekarang. So kita bicara sampai mereka tengah-tengah. Aku langsung bicara sama bos. Kita lagi buru-buru di bandara. Kita ke bandara, terus mudah-mudahan kita sampai di Surabaya. Ada yang jemput kita, terus kita langsung ke hotel. Tapi untuk dia keluar dari KL itu 100% sudah keluar. 100% ya. Clear. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin memberikan informasi. Memang ada sepak bola di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia ya, pada dunia sendiri beda teman-teman dengan di Eropa. Kalau Eropa kan sudah terbuka, jauh-jauh hari si A pengen ambil si B. Kalau di sini benar-benar karena begini, ini sudah menyangkut jujur aja. Silvano itu berkorban gitu. Arema juga berkorban. Akhirnya kenapa jangan sampai ke media sosial, ke media apa itu akhirnya pasti ada yang dikorbankan gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, tidak hanya di sini, mungkin suatu saat nanti ya memang kayak kemarin presidennya dia bilang kamu ke Arema kan ini sudah kemarin. Nah ini kan akhirnya ya harus ada yang dikorbankan gitu. Akhirnya kan ada nilai maksudnya gitu. Jadi kenapa kita benar, karena ya ini Arema lebih besar. Ini hanya nilai yang 2 kali terjadi, pernah di hotel aja bisa sudah padahal hanya di media, tahu-tahu klub Thailand udah ambil kan gitu. Jadi ya itulah kenapa sementara ini memang kita pakai ilmu cuma-cuma selamat itu karena memang beda iklimnya sepak bola di sini dengan yang di Eropa. Artinya ada nilai transfernya untuk Silvano nih Pak? Ya pokoknya ada nilai yang dikorbankan lah baik, terutama di Silvan, terutama di Convaliusnya. Harusnya dia ada yang dikorbankan, harusnya misalnya terima segini karena ya itu sebenarnya jujur saja nggak tahu, murni dia nggak tahu, tapi karena ya sekarang apa yang terjadi di belahan sana kan hari ini juga bisa kita tahu ya. Jadi itu. Terima kasih. Oke, siapa? Pemainnya? Ya. Sekarang kita kok. Ayo. Kenapa Convalius kembali ke Indonesia dan mau lagi berkiprah di Indonesia bersama Arema?
1.5 years ago, I leave Indonesia, and when I leave, I left my heart was here, and it's been very hard for me, to play in another country because the way the supporters, the fans in Indonesia show love to football, I think nowhere you can find it. So I just had to wait for the right moment, and I think in the last couple of months I've been thinking about coming back, and I think 4 weeks ago when Captain Hamka he contacted me to ask if I want to join him at Arema, then I was sold, and I say okay, this is the right moment to go back to a big club. Arema is a very big club. As you can see on the walls, it's a club who always play for the trophies, and I'm a winner. I want to win prizes, so that's why I choose to come to Arema. Jelas. Siapa? Mano, in 2017 you have been a top scorer, but in Thailand and Malaysia your score is just little. What's your target in Arema? Yeah, well, first of all, it's true. In a football career, but also in life, you cannot always do good. Life is going with up and down, and like this is also a football career. Now it's up to me to show that I want to come back like I was before. And the past is finished. Now we need to look forward. So my target this season is not to become top scorer. Like I say, I come here to win prize. I come here to challenge to win the league, to be in the top 5 teams in Indonesia. And if I score only 10 goals and we are champion, I'm very happy. I'm not coming here to be top scorer. I come here to help Arema, and I think I can do it. With this team, I can do it. Jelas, clear. Jelas. Mas Budi, di Malaysia Super League kan belum selesai, baru 12 laga. Artinya kalau Values keluar, artinya apa beban yang harus dibayarkan transfer untuk klub lamanya dari Arema? Kebetulan Liga Malaysia selesai periode pertama, tahun pertama dan 20 April kemarin. Makanya itu tadi, sebenarnya kalau ini silent benar, itu win-win solution gitu. Tidak ada yang harus dibayarkan. Tapi karena sudah mencuat di media, akhirnya memang harus ada yang berkorban. Jadi kalau lebih itu. Kemudian Values kita kontrak 2 musim di Arema. Kontrak 2 musim. Kisaran kisaran di transfer market tuh 300.000 euro. Yang penting begini, gratis gitu. Values tahu kemampuan Arema juga tahu kemampuan Values, kita ketemu di tengah-tengah. Kisaran 4,7. Yang jelas Values tahu lah kemampuan manajemen Arema, dan saya sama seperti dia, saya ngomong apa adanya, dan kita juga tahu kemampuan dia, ya kita ketemu di tengah-tengah. Aku bisa tahu. Ya. Oh iya, Pak. Ya, untuk Banyak bicara transfer market, kalau kita bicara transfer market di bola ada, tapi ada yang di dalam kontrak mutual agreement. Sebelum kamu kontrak, ada mutual agreement sama tim, agent sama pemain. So kalau pemain tidak suka, pemain harus lapor ke FIFA. So mutual agreement bukan harus bayar transfer fee. Dan aku mau jujur, aku sayang sekali sama Bapak, bukan aku mau puji dia karena aku orangnya setelah kerja sama manajer yang bawa saya, Tom, Dio semua, aku akhirnya dia. Tapi aku ketemu sama Bapak yang jujur, Julius, Arema butuh teamwork. Tim ini kayak kita kayak keluarga. Dan tidak ada yang bisa, kita harus main tim. Aku sampai ini di Sipandu. Bukan masalah uang. Kalau masalah uang, aku jujur. Thailand, Malaysia, uang yang besar. Dan kontra dia, aku tahu sendiri. Tapi papanya sampai ke saya, kita mau bayar segini-segini. Aku bicara sama Sipandu, kita sampai ke semua. Untuk transfer fee tidak ada, semua sudah oke. Aku jamin, aku yang agen,
jamin dan di sini tidak ada masalah, dia sudah keluar 100%. Oke. Udah cukup, nanti nangis semua. Satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Ayo. Ya, Valius, when you come to Arema, you have a new call from supporters, from Valayan. Valius Valayan. Yes, what your opinion about that? Second question, netizen criticize you about last comment in 2017. Indonesia is circus league. What about that? And when you come back to Indonesia? Yeah, well, the first thing, Konvalayan is very funny because I think I have many things common with Arema. Arema is a club from 1987. I'm born in 1987. I'm born in August, so my sign is a lion. So I think Konvalayan is a good name for me. Yeah? Keep the name, yeah. And about second question, what you say, I said in the media back then. Back then I was very disappointed about things that was going on. I think you all can understand because it made me lose to win the league title, and I think back then in Bali United we deserved to win. But these things happen. But people should not take everything too serious. Social media is not my life. You know, you can express yourself the way you want, and don't be too serious about everything. I said it like a joke, and I didn't offend anyone. You know, everybody know that I love Indonesia. I love the football culture in Indonesia. I love soto. Yeah, I love soto ayam. And I'm very happy to be back. You know, back then when I left Indonesia, I always say one day I will come back. I tried my luck. Things didn't work out. And now I want to come back to Indonesia and I want to be happy, you know, that's important. Yeah. Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup. Cukup, oke. Apa sekarang? Foto lagi atau sudah? Yes. Sudah. Terima kasih. Rawatnya masih ada di belakang. Silakan disampaikan. Terima kasih. Foto nggak naik? Oh, foto lagi. Ayo foto Agen definitif. Agen sebenarnya. Enggak. Pulang. Jadi waktu Pak Rudi itu kuliah di Surabaya, satu kamar sekosan sama Dewi. Waktu malam tadi. Tunggu. Jadi ini Mas Sesi dan pada hari ini Konva resmi diperkenalkan dan resmi menjadi pemain Arema Konvalayan. Ini yang anaknya mau masuk akademi Arema. Oke, terima kasih semuanya. Salam satu jiwa Arema.